Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Mujib. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas hal-hal tentang peradilan, apa itu peradilan agama Islam. Langsung saja, demi menyingkat waktu, dasar filosofi keberadaan peradilan agama di Indonesia itu yaitu politik hukum negara Indonesia yang didasari Pancasila menghendaki agar berkembang kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Teori lingkaran konsentrasi menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara. Jadi negara dan agama itu sangatlah penting untuk dikumpulkan, disatukan menjadi satu. Beradanya agama di dalam negara ialah sebuah hubungan yang sangat erat yang harus ada pada kenegaraan tersebut. Seperti contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1, mengenai B. Dasar sosiologis keberadaan peradilan agama di Indonesia. Hukum Islam mencerminkan norma bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Seperti diakui oleh Daniel Leff, sebelum Nusantara dipersatukan oleh sebuah pemerintahan kolonial Belanda, hukum Islam terlebih dahulu telah menyatukan mayoritas rakyat Indonesia. Ini merupakan kenyataan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian hukum positif Indonesia. Seminar tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyatakan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau ke-7 atau ke-8 Masehi. Beberapa abad kemudian, Islam telah dianut oleh berbagai suku bangsa di Indonesia, dan sejak masa itu hukum Islam sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dari perjalanan hidup sebagian besar hidup bangsa Indonesia. Sehingga kerajaan-kerajaan Islam pada masa lampau telah berlakukan hukum Islam sebagai hukum positif di dalamnya. Snokhorronch pun mengakui bahwa pada abad ke-16 sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan Mataram, Banten, Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan warga masyarakatnya. Sedangkan untuk kelengkapan pelaksanaan hukum Islam didirikan peradilan Surambi dan majelis syara. Dan pada masa pemerintahan kolonial Belanda pun, hukum Islam pernah dipraktekkan di Indonesia secara murni karena penguasa pemerintahan menghendaki. Oleh karena itu, dalam masa pemerintahan Hindia Belanda sampai menjelang merdeka, embrio peradilan agama seperti yang terdapat dalam kerajaan-kerajaan Islam tidak dapat dinafiskan dan diabaikan. Selain secara kronologis sulit dikubur karena telah menyatu dalam masyarakat Islam, juga secara politis Hindia Belanda mempunyai kepentingan. Pada waktu VOC datang ke Indonesia untuk berdagang, kemudian dilanjutkan dengan penguasaan wilayah. Mereka tidak memahami tentang hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada mulanya mereka hanya menerapkan hukum Belanda di kapal-kapal dan koloni-koloni mereka, dan membiarkan anak negeri berjalan sesuai dengan hukum mereka sendiri. Setelah Belanda mengikut sertakan kaum orientalis dalam mempelajari agama budaya Indonesia, barulah mereka mengetahui bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Lanjut lagi, kita ke usaha kompilasi kemudian dihentikan tanpa alasan yang jelas setelah dalam penelitian ditentukan bahwa hukum yang hidup pada umumnya berasal atau bersumber dari hukum Islam. Puncak dari pengakuan Belanda itu adalah penerapan teori receptio in complexu oleh Vandenberg, yang intinya adalah bahwa untuk orang Islam berlaku hukum Islam sekalipun terdapat variasi dalam pemahaman dan pengalamannya. Akhirnya keluarlah Konichilik Beulit
nomor 24 Statblad nomor 152 sampai 1882 yang menjadi dasar pembentukan pengadilan agama di Jawa Madura dengan sebutan Bepaling Betefende de Priesteran of Java Medoerah. Sekalipun keputusan ini lebih bersifat administratif dan prosedural dan tidak didukung oleh pengembangan hukum Islam secara sistematis, tetapi hal tersebut merupakan pengakuan yang kuat atas keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Dengan cerdiknya teori ini diubah kemudian oleh Knok Horjre yang melakukan penelitian terhadap hukum Islam di Aceh. Selanjutnya Van Verbroven memasyurkan teori resepsi yang mengatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan bila telah diterima oleh hukum adat. Padahal dalam penelitian yang dilakukan di zaman kemerdekaan, ternyata sebaliknya yang benar, bahwa hukum adat baru dapat diterima bila telah diserap oleh hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Sayuti Thalib sebagai resepsio ecor ratio, dengan pengertian hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang terjadi di banyak daerah di Indonesia seperti Aceh, Minangkabau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya. Kesimpulan, dasar filosofis keberadaan peradilan agama di Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjiwai sila-sila lainnya. Sedangkan dasar sosiologis keberadaan peradilan agama yang berdasarkan hukum Islam merupakan cerminan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hukum Islam sudah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak mulai berkembang di Nusantara. Adapun dasar yuridis yang merupakan landasan konstitusional keberadaan peradilan agama di Indonesia adalah Pancasila, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 1945. Kalau dilihat dari aturan perundang-undang yang berkaitan dengan peradilan agama dewasa ini, keberadaan dan kedudukan peradilan agama sudah sangat kuat, sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia. Maka tinggal lagi usaha yang keras dari seluruh warga peradilan agama di bawah pimpinan Mahkamah Agung, lebih spesifiknya di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, untuk terus berbenah dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana pendukung menuju peradilan yang modern berkelas. Keberadaan dan kedudukan peradilan agama sudah kokoh dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini harus disertai dengan bukti kepada masyarakat pencari keadilan atau justice seeker dan warga negara Indonesia umumnya bahwa peradilan agama sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk kesiapan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang sudah menjadi kewenangan para pengadilan agama. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Selvia, dari saudara Aji, saudara Dimas. Jadi dari kesimpulan dari beberapa materi tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa dasar filosofis keberadaan peradilan agama di Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia, terutama sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang menjiwai sila-sila lainnya. Sedangkan dasar sosiologisnya keberadaan peradilan agama yang berdasarkan hukum Islam merupakan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hukum Islam sudah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak Islam mulai berkembang di Nusantara. Adapun dasar yuridisnya yang merupakan landasan konstitusional keberadaan peradilan agama yang ada di Indonesia adalah Pancasila, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Undang-Undang 1945. Keberadaan dan kedudukan peradilan agama sudah diakui secara resmi sejak dari zaman kolonial dengan terbitnya keputusan Raja Belanda atau sering disebut dengan KB nomor 24 tanggal
tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam STB 1882 nomor 152, tetapi kondisinya pada saat itu mengalami pasang surut. Namun secara umum citra peradilan agama hanya sebagai kuasi peradilan, namanya pengadilan, tetapi pada hakikatnya sama sekali bukan pengadilan, melainkan sekedar badan administrasi mengenai nikah, talak dan rujuk atau NTR yang tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan keputusannya sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan momentum kebangkitan dari keberadaan peradilan agama di Indonesia yang mengakhiri keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur peradilan agama dan mencapai puncak serta kekokohannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa semua lingkungan peradilan termasuk peradilan agama, pembinaan organisasi, administrasi dan finansialnya dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Dan terakhir, kedudukan dan kewenangan yang dimiliki peradilan agama semakin diperkokoh lagi sehingga benar-benar sudah menjadi peradilan yang mandiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada saat itu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga memperluas kewenangan peradilan agama termasuk kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah. Keberadaan dan kedudukan peradilan agama di Indonesia sebagai peradilan negara harus tetap dipertahankan, bahkan senantiasa ditingkatkan, karena hal tersebut sudah sesuai dengan aspirasi umat Islam, sehingga umat yang mayoritas di Indonesia, kalau dilihat dari aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan agama dewasa ini, keberadaan dan kedudukan peradilan agama sudah sangat kuat, sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia. Maka tinggal lagi usaha keras dari seluruh warga peradilan agama di bawah pimpinan Mahkamah Agung, lebih spesifiknya di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, untuk terus berbenah dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukungnya menuju peradilan yang modern berkelas dunia. Keberadaan dan kedudukan peradilan agama yang sudah kokoh dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini harus disertai dengan bukti kepada masyarakat pencari keadilan atau justice seeker dan warga negara Indonesia umumnya bahwa peradilan agama sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk kesiapan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang sudah menjadi kewenangan baru peradilan agama. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kelompok 1. Jika ada penyampaian atau ada materi yang kurang bisa dipahami oleh saudara-saudara sekalian, saya dan teman-teman meminta maaf karena kemarin waktunya sangat mepet ya, jadi kami terburu-buru buatnya, kami terburu-buru buatnya. Mungkin ini saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.